awali pertemuan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas soal latihan keempat ya. Oke, ini soal nomor 1 berkaitan dengan materi evolusi ya. Darwin di dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection mempopulerkan istilah survival of the fittest. Istilah tersebut maksudnya adalah ya. Jadi si Darwin ya bicara evolusi itu bicara seleksi alam ya. Si Darwin ya. Ini bicara seleksi alam ke evolusi itu bicara seleksi alam. Dimana dia mengatakan bahwa makhluk hidup ya berjuang untuk hidup atau struggle for life, namun alam menyeleksi sehingga ada makhluk hidup yang lolos seleksi, ada yang tidak. Jadi ketika makhluk hidup itu hidup ya, ternyata alam itu mengadakan seleksi gitu ya. Jadi mengadakan seleksi yang bertahan hidup ya, itu berarti dia lolos dari seleksi alam. Sementara yang mati itu berarti dia tidak lolos dari seleksi alam ya. Nah, hanya individu-individu ya yang dia mampu atau mempunyai sifat yang cocok, artinya dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan ini akan lestari atau akan tetap hidup gitu ya, atau di istilahnya dengan struggle of the fittest. Nah, mekanisme ini disebut namanya seleksi alam atau natural selection ya. Di alam menghadirkan istilahnya menyeleksi ya. Jadi ada alam menyeleksi makhluk hidup ya. Yang bertahan hidup berarti dia terseleksi atau berhasil seleksi. Hasil dari seleksi dijelaskan sebagai survival of the fittest. Hanya yang paling kuat dia yang bisa hidup, yang paling kuat dalam artian hanya individu dengan keberhasilan dalam reproduksi pada suatu lingkungan tertentu. Ya, artinya dia bisa hidup, kemudian juga memperbanyak dirinya kan. Kalau dia hanya bisa bertahan hidup tapi tidak bisa melestarikan jenisnya pun nanti tidak dikatakan berhasil lolos dari seleksi alam gitu ya. Ini yang dimaksud dengan penjelasan Darwin ya terkait dengan evolusi ya. Jadi istilahnya dia menggunakan seleksi alam ini sebagai cara untuk alam melakukan seleksi terhadap makhluk hidup. Sehingga di soal nomor 1 tadi, makanya di sini ya yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah spesies yang bertahan hidup adalah yang paling mudah beradaptasi ya terhadap lingkungan. Baik, ini si soal nomor 1 terkait dengan Charles Darwin ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Pada ekosistem ya terdapat siklus geokimia yang melibatkan proses-proses berikut. Ada peristiwa denitrifikasi, ada pelapukan, pembusukan, respirasi, dan fotosintesis. Ini proses-proses yang terjadi dalam daur geokimia ya.
Kemudian pertanyaannya, senyawa karbon dioksida dihasilkan melalui proses yang bernomor, gitu ya. Berarti kita kalau bicara senyawa karbon dioksida berarti dia siklusnya siklus karbon, ya. Siklus karbon. Karena siklus biogeokimia tidak hanya siklus karbon, ada siklus nitrogen, ada fosfor dan juga sulfur, ya. Karena ini siklus karbon, kita lihat ini. Ya, ini siklus karbon nih, ya. Kita ketahui bahwa karbon dioksida itu di alam itu dia berada di atmosfer, ya, berada di atmosfer. Kemudian nanti karbon dioksida ini akan dimanfaatkan, gitu, akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Oksigen ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan peristiwa pembentukan makanan dan juga menghasilkan oksigen, yaitu namanya proses fotosintesis, ya. Jadi ada reaksi fotosintesis di sini. Ya. Anda sudah belajar terkait dengan peristiwa reaksi fotosintesis. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nanti reaksi karbon dioksida ini, gitu ya, ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dalam tahapan reaksi gelap, ya, siklus Kelvin, kan, ya, sampai akhirnya nanti menghasilkan makanan. Diubah karbon dioksida menjadi makanan, menjadi glukosa, kemudian juga selain menghasilkan makanan, gitu ya, fotosintesis itu juga menghasilkan oksigen. Digunakan makanan atau dimanfaatkan oksigen dan juga makanan itu oleh konsumen, ya. Dalam hal ini berarti konsumen pertama kalau bicara makanan, ya, dimanfaatkan oleh konsumen pertama karena dia memanfaatkan pemakan tumbuhan herbivore. Kemudian nanti oksigen yang dimanfaatkan oleh semua hewan atau makhluk hidup, kan, gitu. Untuk apa? Ya untuk proses reaksi di dalam tubuhnya, respirasi di dalam tubuhnya, gitu kan. Dihasilkan oksigen dan karbon dioksida, dimakan, kemudian nanti hewan atau konsumen atau makhluk hidup yang lainnya itu akan diurai atau ibaratnya dirombak, ya, dirombak, terjadi penguraian atau pembusukan, ya. Pembusukan dibantu oleh makhluk hidup di sini, ya. Bisa berupa bakteri, bisa juga berupa jamur, dia sebagai organisme pengurai. Dalam proses penguraian tersebut, gitu ya, itu akan dihasilkan senyawa karbon dioksida, ya, yang pertama. Kemudian nanti dari proses respirasi makhluk hidup, gitu ya, ketika kita menghirup oksigen, itu juga akan dihasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksidanya ini nanti akan lepas lagi ke atmosfer. Selain itu juga hasil dari pembakaran, ya, pembakaran entah kendaraan bermotor, kan, ada karbon dioksidanya, kan, ya. Hanya kan apa namanya? Jangan terlalu lama menghirup asap kendaraan karena nanti kita bisa pusing, gitu ya. Apalagi kalau pembakarannya tidak sempurna, yang dihasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida itu sebagai zat yang bisa meracuni tubuh kita. Kenapa? Karena dia berikatan dengan hemoglobin itu sangat kuat. Padahal hemoglobin itu bukan digunakan, maksudnya hemoglobin itu tidak hanya digunakan untuk mengikat karbon monoksida, dia juga penting sekali untuk mengikat oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi pembakaran, kemudian pembusukan, dan juga proses respirasi ini yang menyediakan karbon dioksida yang teratmosfer, yang terlarut di dalam atmosfer. Nanti kalau sudah ada di atmosfer, ya nanti balik lagi dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan untuk proses namanya fotosintesis, ya. Jadi ada proses tadi pembusukan, kemudian juga ada proses respirasi dan pembakaran.
Kalau yang ini terkait dengan memanfaatkan atau mengubah ya, menggunakan CO2, bisa juga mengubah lah ya, mengubah. Kalau yang ini berarti kan menyediakan. Kalau di dalam soal itu istilahnya namanya tadi apa namanya? Menghasilkan ya, menghasilkan. Silakan. Menghasilkan. Menghasilkan, menyediakan atau menghasilkan karbon dioksida. Kemudian di sini pilihan yang tepat adalah yang 3 dan 4 ya. Pembusukan dan juga respirasi. Kalau denitrifikasi itu ini nanti kaitannya dengan siklus nitrogen. Siklus nitrogen dia justru malah melepas nitrogen bebas ke atmosfer gitu ya. Jadi yang menyebabkan di atmosfer itu tersedia nitrogen karena terjadi proses denitrifikasi ya. Dan kalau semakin banyak terjadi denitrifikasi itu menyebabkan kondisi tanahnya menjadi tidak subur karena salah satu indikasi bahwa tanah itu subur ada kandungan nitrogen. Ya. Kalau pelapukan berarti proses penguraian yang dialami oleh tumbuhan. Baik, ini kaitannya dengan soal nomor 2. Ya. Jadi jawabannya 3 dan 4. Pembusukan dan proses respirasi itu yang menyediakan atau menghasilkan senyawa karbon dioksida di atmosfer. Kita lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kaitannya dengan siklus hidup protozoa ya. Kalau lebih tepatnya organismenya namanya Plasmodium. Fase infektif itu adalah fase menginfeksi ya. Infektif artinya menginfeksi. Fase menginfeksi ke tubuh manusia pada protozoa penyebab malaria. Yang menyebab penyakit malaria itu adalah namanya Plasmodium ya. Ini siklus hidupnya ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa masuknya Plasmodium ke dalam tubuh manusia itu lewat perantara nyamuk ya. Lewat perantara nyamuk, nama nyamuknya nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini dia terinfeksi atau dia pembawa apa? Pembawa larva Plasmodium. Dalam tahapan apa? Dalam tahapan sporozoid. Ya. Dia membawa larva dalam tahapan sporozoid. Dan nanti nyamuk Anopheles ini menggigit tubuh manusia. Dengan proses gigitan itu menyerap darah, kemudian juga masuklah transfer sporozoid ini ke dalam sistem peredaran darah. Nanti darahnya ini atau di dalam darah ini dia akan menuju ke organ hati. Di organ hati dia akan berkembang dari tahapan sporozoid menjadi tahapan merozoid ya. Jadi nyamuk yang terinfeksi ya. Nyamuk pembawa tahapan sporozoid. Kemudian di sini ada proses menggigit ya. Kemudian ke sistem peredaran darah. Kemudian menuju ke organ hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hati ini dia berubah menjadi tahapan merozoid.
Setelah dia berubah menjadi tahapan merozoid, kemudian dia akan menginfeksi sel darah merah, ya. Dia menginfeksi sel darah merah dia. Menginfeksi eritrosit. Menginfeksi eritrosit. Nah, di dalam darah sel darah merah ini dia berubah menjadi tropozoid. Berubah menjadi tropozoid. Kemudian dia melakukan replikasi di dalam sini, di dalam sel darah merah, ya. Di dalam eritrosit ini melakukan penggandaan, replikasi, penggandaan, memperbanyak dirinya dia. Kemudian nanti berubah lagi menjadi tahapan merozoid lagi nih, ya. Setelah replikasi berubah menjadi merozoid lagi. Kemudian setelah memperbanyak dirinya sudah banyak, kemudian menghancurkan eritrosit dia. Ya. Kemudian keluar, ya, eritrositnya pecah. Nih. Nanti menginfeksi lagi, ya, merozoid ada yang menginfeksi lagi, gitu. Ya. Sebagian ada yang menginfeksi eritrosit yang belum terinfeksi, sebagian lagi dia akan mengalami pembentukan gamet, ya. Mengalami proses pembentukan gamet, ya. Nanti akan terjadi pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Nanti akan terjadi fertilisasi, membentuk zigot. Fertilisasi, tadi kan pembentukan gamet jantan dan gamet betina, kemudian akan membentuk zigot, ya. Zigot nanti akan masuk lagi ke dalam tubuh nyamuk. Ketika si nyamuk Anopheles itu menggigit si penderita yang terinfeksi oleh Plasmodium tadi. Misalnya. Jadi ini siklusnya, nanti balik lagi ke sini. Zigot, nah zigot ini nanti akan berkembang, ya. Jadi okinet menjadi okista. Ini kalau ini beda lagi, sebenarnya sama, cuman ini lebih jelas lagi, ya. Zigot atau okinet kemudian berkembang menjadi okista, ya. Ini okinet. Ini okista. Okista. Kemudian menjadi oosit, oosit balik lagi nanti. Balik lagi ke sini. Nah, ini siklus hidup dari Plasmodium. Nah, di dalam soal tadi pertanyaannya adalah tahapan infektif. Nah, tahapan infektif adalah tahapan sporozoid, ya. Ini kan menggigit, ya, masuk nih, infektif. Infektif. Jadi tahapan sporozoid ini yang menginfeksi manusia. Ya. Oke, ini untuk soal nomor 3, jawabannya fase sporozoid. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, ini terkait dengan hukum Hardy-Weinberg. Sudah pernah dengar ya sebelumnya? Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, ya. Menurut teori atau teorema Hardy-Weinberg, frekuensi alel dan genotip dalam kumpulan gen suatu populasi tetap atau konstan antar generasi. Ya, maksudnya dia membuat teori, gitu ya, membuat teori namanya hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Dia mengatakan bahwa
dari masa ke masa yang namanya alel ataupun gen itu selalu tetap stabil gitu ya. Frekuensi alel dan genotip akan berubah apabila ternyata bisa gitu ya. Maksudnya peristiwa hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini tidak berlaku. Kapan tidak berlaku? Ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ini kan kesetimbangan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Dia mengatakan frekuensi gen dan genotip suatu populasi dari satu generasi ke generasi yang lain adalah tetap. Selalu tetap dia mengatakan. Kemudian ada sebuah kesimpulan ya. Jika hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini berlaku, artinya jika memang gen itu dari satu generasi ke generasi yang lain itu selalu tetap, maka tidak terjadi evolusi, gitu kan? Kenapa? Karena kan evolusi itu akan mengalami perubahan, pasti akan mengalami perubahan gen dan juga genotip. Itu kalau hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg-nya berlaku. Tapi, gitu ya, jika hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg itu tidak berlaku, berarti di situ terjadi peristiwa namanya evolusi. Ya, maksudnya, kok ternyata dari generasi ke generasi yang lain gennya berubah nih. Berarti di dalam populasi tersebut ada yang mengalami peristiwa mutasi atau evolusi gitu ya. Nah, syarat-syaratnya apa sih? Ya. Selain peristiwa evolusi ini bahwa hukum Hardy-Weinberg itu harus berlaku. Ini ada 6 ya, ada 6 syarat yang dikatakan bahwa hukum Hardy-Weinberg itu berlaku. Syarat hukum yang pertama dikatakan populasinya harus besar ya. Populasinya harus besar ya. Kalau populasinya itu kecil maka mustahil bisa terjadi kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kemudian tidak ada migrasi ya. Migrasi itu baik kemasukan atau keluar ya. Tidak boleh ada migrasi. Karena kalau ada gen yang masuk, ada gen yang keluar, gitu ya, mesti akan berbeda. Kemudian tidak ada mutasi. Dan yang keempat, tidak ada seleksi alam. Peristiwa evolusi berarti. Yang kelima, terjadi perkawinan acak. Jadi perkawinannya secara alami dia. Dan yang terakhir, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Ini syarat-syaratnya ya. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini maka hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg akan berlaku. Kalau kita balik lagi ke soal ya, tadi sudah dijawab, ini penjabaran penjelasannya ya. Maka dikatakan frekuensi alel dan genotip akan berubah, berarti kan
tidak terjadi ya. Kalau berubah kan berarti hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Apabila perkawinan antar individu bersifat memilih alat-alat tertentu, berarti kebalikan dari ini. Ya. Kalau di hukum Hardy-Weinberg itu kan syaratnya terjadi perkawinan acak, tapi di sini tidak hanya terjadi perkawinan memilih tidak acak gitu, berarti tidak alami. Pengennya dia mendapatkan gen yang dominan saja gitu ya, gen yang sifatnya unggul misalkan. Ya. Maka lama-kelamaan gennya akan berkurang yang tidak unggul gitu. Ya. Padahal awalnya seimbang tuh antara gen yang unggul, misalkan ya dalam kasus gen yang unggul dengan gen yang tidak unggul itu sama. Cuman kalau perkawinannya memilih berarti dia pengennya gen yang unggul saja. Lama-kelamaan gen yang tidak unggul itu akan hilang. Maka tidak seimbang tuh ya. Peristiwa ini tidak terjadi. Gitu ya. Ini syarat-syaratnya berlaku hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya soal ke-5. Salah satu peranan bioteknologi dalam hal bioteknologi modern dalam dunia pertanian adalah membuat tanaman budidaya kebal terhadap suatu penyakit atau tanaman tahan terhadap hama. Contohnya penyakit yang sering dialami oleh tanaman tembakau, yaitu penyakit mozaik yang disebabkan oleh virus tobacco mozaik atau tobacco mozaik virus yang dapat dibuat kebal oleh aplikasi bioteknologi modern. Teknologi bioteknologi modern yang dimaksud adalah untuk mengubah sifat dari suatu organisme, maka bioteknologi yang digunakan adalah rekayasa genetika gitu ya. Kita menginginkan supaya agar individu yang tadinya itu tidak tahan menjadi tahan gitu ya. Contohnya ini kan, kalau tadi contohnya tembakau, ya kita ambil sih misalkan rekayasa genetika di bidang pertanian ya, menghasilkan kapas yang tahan terhadap hama. Jadi hamanya apa? Biasanya hamanya adalah ulat gitu ya. Ulat itu biasanya menggerogoti atau makan daun dari tanaman kapas. Nah, dengan menggunakan bioteknologi ya, direkayasa tuh gen atau dimanipulasi misalnya. Dimanipulasi gen tanaman tersebut ya dengan menggunakan gen bakteri yang menyebabkan nanti ulat yang memakan tanaman itu akan mati ya, daunnya. Kenapa? Karena dia keracunan dari gen yang disipkan oleh bakteri tersebut. Di dalam tubuhnya akan mengubah protoksin menjadi toksin ya. Ada enzim pencernaan mengubah protoksin menjadi toksin. Begitu pula dengan ini ya. Begitu pula dengan tanaman tembakau ini ya. Jadi mengubah gen yang ada di tanaman tersebut ya, rekayasa genetika. Kalau sebelumnya pembentukan insulin ya, atau produksi lah ya, produksi. Oke, E. coli ya sebelumnya tanaman teman. Ini beberapa contoh dari proses rekayasa genetika. Kalau fungsi sel gimana? Kalau fungsi sel itu menghasilkan organisme yang memiliki sifat kombinasi. Contohnya apa? Contohnya itu
tanaman pomato, kalau masih ingat ya. Pussycat itu nama lainnya dari hybridoma ya, teknologi hybridoma. Jadi menggabungkan dua sifat organisme ke dalam satu individu sampai akhirnya individu tersebut memiliki dua. Tanaman pomato, tanaman yang bisa menghasilkan kentang dan juga tomat. Atau antibodi monoklonal ya, pembentukan antibodi monoklonal itu juga termasuk dalam bioteknologi khusus sel. Mikropropagasi itu nama lain kultur jaringan ya, menumbuhkan tanaman dengan menggunakan jaringannya saja ya. Jadi jaringan yang ditumbuhkan ditanam pada media khusus nanti akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama seperti jaringan yang ditanam gitu. Kenapa kok bisa? Karena tanaman memiliki prinsip namanya totipotensi ya. Itu dimiliki oleh tanaman. Jadi jaringan yang ditanam itu nanti tuh bisa tumbuh menjadi individu utuh. Kalau pada tanaman, kalau pada hewan ataupun manusia tidak bisa. Ya. Ketika jaringan hewan itu ditanam, ya nanti tumbuhnya menjadi jaringan hewan tersebut. Misalnya apa? Misalkan jaringan kulit ya, nanti tumbuhnya menjadi jaringan kulit. Tapi kalau pada hewan, kalau pada tumbuhan, jaringan daun ditanam bisa menjadi individu karena beda prinsipnya. Kemudian transfer nukleus ini nanti kaitannya dengan cloning ya, domba dolil atau pencangkokan inti sel ya. Kemudian fertilisasi in vitro ini sama saja dengan bayi tabung ya. Baik, ini penjelasan terkait dengan soal nomor. Lanjut kita ke soal nomor 6. Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Pernyataan pertama, saat lengan melakukan gerak fleksi, ada yang ingat fleksi itu gerak gimana? Lengannya? Fleksi, menepuk atau meluruskan? Pernah dengar dulu fleksi enggak? Apa dulu? Dulu fleksi ya. Pernah dengar kartu telepon fleksi atau telepon fleksi? Pernah ya? Nah, fleksi itu kita analoginya sana. Fleksi itu kartu telepon, nanti telepon lah. Kalau kita menelepon, posisi tangan lurus atau menepuk? Menepuk. Berarti fleksi itu gerak menepuk ya. Jadi pada saat gerak menepuk terjadi pemendekan sarkomer di otot triceps. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, gerak fleksi menyebabkan kontraksi pada otot triceps namun relaksasi pada otot biceps. Oke, di lengan kita itu ada dua otot ya, otot biceps sama triceps. Biceps yang mana? Atas atau bawah? Biceps atas, triceps bawah. Baik, ini gambarannya. Iya. Berarti kan ini gerak fleksi nih. Ini gerak bawahnya fleksi, ekstensi ya. Oke. Pada saat gerak fleksi dikatakan biceps itu berkontraksi atau otot itu dinamakan kontraksi, dia ukurannya menjadi memendek ya. Ingat-ingat, kalau otot kontraksi itu ototnya ukurannya menjadi memendek. Sarkomernya kalau bicaranya ya, sarkomer berarti dia ukurannya menjadi memendek ya. Tricepsnya memanjang berarti mengalami relaksasi ya. Jadi kalau memendek itu kontraksi atau kontraksi itu memendek, relaksasi memanjang. Itu ketika gerakannya fleksi gitu ya. Tapi kalau ekstensi kebalikannya, bicepsnya menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Berarti dia gerakannya relaksasi. Kemudian tricepsnya menjadi lebih pendek kontraksi. Karena yang diminta tadi adalah gerak fleksi ya. Maka kalau kita balik lagi ke sini, apa? Pernyataan pertama katanya, saat lengan melakukan gerak fleksi, ya, terjadi pemendekan sarkomer Saat lengan melakukan gerak fleksi, terjadi pemendekan sarkomer di otot triceps. Nah, otot tricepsnya memendek atau memanjang? Memanjang. Makanya kenapa jadinya salah, gitu ya. Pernyataan kedua, gerak fleksi menyebabkan kontraksi pada otot triceps, namun relaksasi pada otot biceps. Salah, terbalik ya. Harusnya tricepsnya mengalami relaksasi, bicepsnya mengalami kontraksi, itu ya kaitannya dengan gerak
fleksi, berat fleksi. Ya, bicaranya otot lengan ya bicaranya. Otot lengan. Bicep, kontraksi. Pendek ototnya, otot pendek. Kemudian bicep, otot panjang. Dan kalau ekstensi balikan. Balikan. Ya, balikan. Ekstensi. Ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang benar. Jaringan kolenkim tergolong sebagai jaringan pengisi. Jaringan kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, dan akar. Ini penjelasannya. Jaringan kolenkim itu termasuk jaringan penyokong ya. Jadi kalau kita bicara jaringan dewasa, ya, jaringan dewasa pada daun, ada tumbuhan, pada daun tumbuhan ya, tumbuhan. Itu ada pertama jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim dan sklerenkim atau penyokong ya. Penyokong, ada jaringan pengangkut, nanti ada urut pusat ya. Parenkim nanti dibagi lagi ya, ada namanya cortex, ada juga mesofil. Penyokong ini ada sklerenkim, ada juga kolenkim. Pengangkut ada phloem, ada juga xilem. Ini ciri-ciri pada jaringan kolenkim ya. Jadi jaringan kolenkim ini ciri-cirinya dia selnya hidup ya. Artinya hidup berarti dia bisa terus berkembang. Dinding selnya tersusun atas selulosa ya. Jadi dinding selnya ya, lapisan paling luar pada selnya itu tersusun atas zat selulosa. Penebalan pada dinding selnya tidak merata di bagian-bagian sudut saja. Jadi kalau ada dinding sel, nah dia di bagian-bagian sudut saja ya. Karena kan bentuk selnya itu biasanya dia kotak gitu ya, di bagian sudut-sudutnya saja. Kemudian letak di dekat permukaan batang, kalau di batang ya, dan di bawah epidermis. Kemudian juga bisa ditemukannya di akar dan juga di organ daun dia. Fungsi sebagai jaringan penyokong pada tumbuhan yang masih muda. Jadi sklerenkim sama kolenkim itu lebih ke arah pada jaringan tumbuhan yang masih muda. Nanti kalau yang sudah dewasa dia lebih ke jaringan sklerenkim. Jadi di sini jaringan kolenkim tergolong jaringan pengisi. Salah. Kalau jaringan pengisi mana? Jaringan pengisi itu adalah parenkim.
Jaringan kolenkium dapat ditemukan pada batang, daun, dan akar, benar. Ya, jadi jawabannya benar, salah benar. Salah, pernyataan satu salah, sedangkan pernyataan kedua benar, pilihannya adalah dilakukan. Baik, sampai sini mungkin ya untuk soal pelatihannya. Ada yang sampaikan atau tanyakan? Nanti kita setelah ini kita lanjut ke soal problem setnya. Karena ada 2 soal di sini. Silakan kalau ada yang tanyakan. Absen dulu ya. Arzika, ya. Devina, Zahwan, Ertan, Fadia, Faruk, Fatia, Hanar Akmal, Indah, Khaira, Sidik, Putra. Ada yang belum di absen? Ada. Ada pertanyaan nggak? Soal apa? Berdasarkan hasil pengamatan grafis nama jaringan dan fungsinya. Ininya, ini jaringan pengisi nih karena letaknya nggak tepat. Parenkim, pilihannya parenkim transportasi. Iya, parenkim. Ada lagi? Oke, kalau tidak kita lanjut ke problem set ya. Di download dulu problem setnya coba. Ini problem set kita bahas tidak semua ya, karena waktunya nggak cukup. Udah? Oke, kita langsung bahas ya soal selanjutnya. Baik, karakteristik soal 1, kita lanjut. Karakteristik susunan jaringan pembuluh pada batang tumbuhan monokotil. Oke, pertanyaannya adalah batang tumbuhan monokotil ya. Karena pada tumbuhan itu beda antara batang monokotil dengan batang dikotil. Baik, ini bisa kalian lihat ya. Ini penampang melintang batang monokotil. Jadi kalau dipotong melintang seperti roda gitu ya. Ini bisa kalian lihat. Ya, ada bekas pembuluh yang tersebar. Acak ya dia. Kalau kita beri keterangan, ya lapisan paling luar namanya lapisan atau jaringan epidermis.
Kemudian ini jaringan parenkim ya, atau cortex lah, cortex. Kemudian ini pembuluh ya, ini pembuluh ya, semuanya pembuluh. Yang di bagian atas itu phloem, di bagian bawah xilem. Dia tidak punya kambium ya. Kalau pada tumbuhan monokotil tidak punya kambium. Karena kan kambium itu fungsinya untuk pertumbuhan sekunder, yang menyebabkan batangnya itu bertambah besar. Tapi kalau pada tumbuhan monokotil dia tidak membesar. Tapi ada beberapa ya, ada beberapa tumbuhan itu yang monokotil batangnya bisa membesar. Contohnya apa? Tumbuhan monokotil tapi batangnya bisa membesar. Tidak hanya kecil. Kelapa. Ya. Kelapa itu kan batangnya bisa besar ya. Kenapa dia bisa membesar? Karena bukan karena dia punya kambium, tapi karena yang mengalami pembesaran ada jaringan dasarnya atau parentimnya. Parentimnya mengalami pembesaran. Kan selain kambium itu menyebabkan batang membesar, dia juga menyebabkan tanaman pada tumbuhan dikotil itu memiliki cabang. Ya. Kenapa? Tidak bercabang. Baik, ini ya, ini kaitannya dengan batang monokotil. Konteks atau di sini jaringan dasar. Di sini jaringan dasar. Nah, kalau dari pembuluhnya dia tersebar gitu, tersebar ya, acak di jaringan dasarnya. Lagi dulu. Karakteristik susunan jaringan pembuluh pada batang tumbuhan monokotil adalah membentuk lingkaran, bukan. Kalau membentuk lingkaran itu nanti pada akar monokotil ya. Tersebar di tepi korteks, di tepi korteks bagian dalam juga ada ya, di tengah-tengah bahkan tadi ya. Tersebar di jaringan dasar ya. Xilem dan phloem terpisah berjauhan, tidak, dia berdekatan ya. Ini tipe pembuluhnya, model begini ya, model phloem dan xilem ini namanya tadi kolateral tertutup ya. Bentuknya kolateral tertutup. Oke, itu. Xilem terletak di sebelah dalam, phloem di sebelah luar. Juga kurang tepat ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Keterangan yang tepat untuk bagian-bagian yang tertera pada gambar penampang melintang batang tumbuhan di atas. Nah, ini gambar penampang melintang tumbuhan atau batang dikotil. Kalau tadi monokotil, di atas dikotil batang. Sama penampang melintangnya. Maksudnya sama ya. Ini kalau ini bentuknya lebih sederhana ya. Ini epidermis. Ini korteks. Kemudian ini kambium. Kambiumnya di luar pembuluh, interfasis. Ini phloem. Dan ini xilem. Ini kambium fasis, vaskuler, pembuluh. Keterangan yang tepat untuk bagian-bagian yang tertera pada gambar penampang melintang batang tumbuhan di atas adalah, jawabannya sudah ya. A itu epidermis, kedua B korteks, C itu phloem, D itu kambium intra atau vaskuler, E itu kambium xilem, F itu empulur. Untuk
Apa jawabannya adalah A ya. Epidermis, cortex, cambium. Nah, cuma di situ tidak dijelaskan ya. Oh, ini kata jelaskan. Yang di dalam pembuluh cambium facies atau cambium vascular, yang di luar pembuluh ya cambium intravasikuler. Baik, ini untuk soal nomor 2 terkait dengan batang dikotil ya. Yang nomor 1 batang monokotil. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Ini gambarnya tadi. Tiga cambium pembuluh. Berarti cambium yang letaknya di dalam pembuluh, yang mengapit silam sama flem. Pada batang dikotil akan berkembang menjadi flem sekunder dan silam sekunder. Arah pertumbuhan yang benar adalah kita ketahui gitu ya, bahwa letak flem dan silem gitu ya. Letak silem itu ke arah luar dia, ke arah dalam. Letak flem itu ke arah luar. Nah, cambium ini itu nanti akan membantu atau menghasilkan pertumbuhan ya, pada flem atau silem itu ke arah dalam ya. Dalam hal ini adalah silam sekunder, dan kemudian flem sekunder ke arah luar. Ini bisa kalian lihat tambahannya. Ini silem, kemudian ke arah dalam dia untuk silam sekunder, kemudian ini flem ke arah luar dia untuk flem dan sekunder. Dan ingat, ini hanya terjadi pada tumbuhan batang dikotil, kalau monokotil tidak ya. Sekali lagi, karena pada tumbuhan monokotil, batang monokotil dia tidak memiliki cambium. Nah, di sini keluar membentuk flem sekunder dan ke arah dalam membentuk silam. Ini cambium pembuluh. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Jaringan akar jagung. Jagung berarti tumbuhan dikotil atau monokotil ya? Jagung dikotil atau monokotil? Monokotil. Jaringan akar jagung yang terletak di antara epidermis dan endodermis dan tersusun atas beberapa lapisan sel parenkim serta memiliki ruang antar sel yang dapat berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah baik. Ini ya. Ini akar nih ya. Tadi kita bicara batang, sekarang kita bicara akar. Akar monokotil. Dipotong secara melintang. Di pusatnya ini ada berkas pembuluhnya. Nah, dari sini letak pembuluhnya selang-seling dia. Itu dibuat biasa, ini epidermis, kemudian ini cortex, nah, di sini ada endodermis nih. Oke. Kemudian di bagian dalam lagi sini ya, ini ada namanya pelicicle. Nah, di sini ada jaringan parenkim. Ini letaknya bergantian nih. Ini phloem, ini xilem, ini phloem, phloem, ini xilem, ini phloem,
phloem dan xilem yang selang-seling. Kalau misalkan kita buat skemanya begini bentuknya. Ini fokus ke ini ya, fokus ke pembuluhnya saja, tipe pembuluhnya. Phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem. Ini tipe berkas pembuluh pada tumbuhan warna putih. Nah, tadi pertanyaannya adalah jaringan akar jagung yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Ini kan, ini epidermis nih. Ya. Kemudian ini endodermis, ya. Endodermis ini ada jaringan ini. Baik, terakhir mungkin ya, karena waktu ini sudah mau selesai. Perhatikan gambar penambang melintang akar dikotil. Gantian sekarang akar dikotil. Nah, kalau pada akar dikotil beda lagi bentuknya seperti ini ya. Ini xilem. Jadi yang bentuknya seperti bintang itu xilem. Perbaiki sama kakak. Jadi bentuknya seperti bintang nih. Nah, ini phloem. Ini xilem. Semuanya xilem. Ya, xilem. Oke, nomor 1 ini sama, epi, singkat saja ya. Ini cortex. Oke. Ini sudah, belum sudah. Sama ini endodermis. Bagian yang fungsi untuk membentuk cabang. Nah, untuk cabang itu sini di dalam, ya. Jadi persis di dalam setelah endodermis ada namanya perisikel. Nah, perisikel itu fungsinya untuk membentuk cabang pada akar. Ya. Persis di bagian dalam setelah endodermis. Baik, ini mungkin yang bisa kakak sampaikan untuk pembahasan soal latihan dan juga problem set. Kita akhiri pertemuan hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.